Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar teman-teman? Gimana puasanya? Lancar? Lancar, insya Allah, alhamdulillah ya. Tetap semangat di tengah wabah pandemi ini. Tetap semangat, tetap puasa, dan jangan lupa tetap berkarya. Oke, saya Indrawan Nugroho. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu prinsip perangkat keras I/O dan prinsip perangkat lunak I/O. Sebelumnya ini adalah tugas dari Bapak Sandro selaku dosen sistem operasi. Bagaimana kabarnya Bapak Sandro? Insya Allah sehat, baik-baik aja ya. Diberi kesehatan dimanapun Anda dan keluarga berada. Langsung masuk ke pembahasan nih, langsung masuk aja ya. Jadi di sini yang pertama ada prinsip perangkat keras I/O. Itu apa sih? Ya kan? Prinsip perangkat keras I/O ini adalah bagaimana perangkat keras I/O itu dikelola oleh si prinsip perangkat keras ini, dikelola dan diprogram agar dapat berjalan dengan baik dan mampu menjalankan instruksi-instruksi yang diberikan oleh user. Nah, tadi kan saya sempat bilang ada teman-teman dari si prinsip perangkat keras dan si prinsip perangkat lunak. Jadi kita di sini akan membahas si teman-temannya si prinsip perangkat keras dulu ya. Si teman-teman si prinsip perangkat keras ini nomor satu ada device ya. Apa itu device? Device adalah perangkat komputer yang terdiri dari perangkat input dan output ya. Perangkat output maupun input mempunyai peranan penting dalam mengerjakan fungsinya. Selain itu ada juga yang disebut sebagai hardware dan software. Berlanjut setelah device tadi, sekarang ada lagi yang namanya device controller. Nah, apa sih device controller itu? Device controller merupakan sirkuit digital yang berfungsi mengontrol kerja si komponen-komponen mekanik ataupun elektris lainnya di piranti I/O. Jadi, device controller berfungsi sebagai interface antara piranti I/O dan sistem internal komputer supaya piranti-piranti I/O dapat dikontrol dan berkomunikasi dengan sistem komputer itu sendiri. Lanjut setelah device controller, selanjutnya ada direct memory access atau disingkat biasanya sebagai DMA atau DMA ya. DMA itu adalah suatu alat pengendali khusus yang disediakan untuk memungkinkan transfer blok data langsung antar perangkat eksternal dan memori utama tanpa intervensi terus-menerus dari prosesor. Fungsi dari si DMA itu sendiri adalah agar CPU dapat melakukan pekerjaan atau instruksi yang berbeda ketika melakukan operasi baca tulis dari perangkat periferal. Nah, tadi kan kita udah ngebahas prinsip perangkat keras I/O ya kan. Sekarang kita bakal ngebahas prinsip perangkat lunak I/O. Prinsip perangkat lunak I/O, pemanfaatan perangkat lunak untuk mengelola I/O ini pada dasarnya adalah mengorganisasikan software dalam beberapa layer di mana level bawah menyembunyikan akses dan kerumitan hardware untuk level di atasnya. Setiap level tersebut akan berfungsi sebagai interface ke pengguna. Masuk ke tujuan perangkat lunak I/O. Software atau perangkat lunak ini memiliki tujuan-tujuan diantaranya untuk penamaan yang seragam atau uniform naming, yaitu berkas atau peralatan berupa string atau integer, jadi tidak bergantung pada peralatan. Tujuan selanjutnya adalah untuk error handling yang umumnya akan ditangani sedekat
mungkin dengan hardware. Lalu untuk transfer sinkron dan asinkron, yang kebanyakan fisik I/O adalah sinkron. Dan yang terakhir seriable seperti disk dan dedicated seperti printer. Oke, setelah tujuan di dalam prinsip perangkat lunak I/O ini ada yang namanya interrupt handler. Nah, si interrupt handler ini adalah suatu peristiwa yang menyebabkan eksekusi saat program ditunda dan program lain dieksekusi. Mekanismenya adalah ketika CPU mendeteksi bahwa sebuah controller telah mengirimkan sinyal ke interrupt request line yang nantinya akan membangkitkan sebuah interupsi. Kemudian, CPU menjawab dengan menyimpan beberapa informasi mengenai state terkini CPU. Contohnya nilai instruksi pointer dan memanggil interrupt handler agar handler tersebut dapat melayani controller atau alat yang mengirim interupsi tersebut secara detail. Interupsi biasanya disebabkan oleh exception, patch fault, interupsi dari device controller dan sistem call exception. Kegunaan interupsi diantaranya adalah untuk pemulihan kesalahan, debugging, dan untuk komunikasi antar program. Selanjutnya ada device driver. Bertugas menerima permintaan abstrak software device independen di atasnya dan melakukan layanan sesuai perintah. Mekanisme kerjanya adalah yang pertama menerjemahkan perintah abstrak menjadi perintah konkret. Setelah ditentukan perintahnya, device driver memulai menulis ke register-register pengendali peralatan. Setelah operasi selesai, device driver akan memeriksa kesalahan yang terjadi. Jika semua baik-baik, ia akan melewatkan data ke software device independen. Lalu terakhir, device melaporkan informasi status sebagai pelaporan kesalahan memanggil. Setelah device driver, ada device independent. Device independent I/O software adalah software I/O yang tidak bergantung pada hardware dan berfungsi sebagai interface uniform untuk seluruh device driver. Juga berfungsi sebagai penamaan dan proteksi device, memberikan ukuran blok device agar bersifat device independen, untuk melakukan buffering dan sebagai alokasi penyimpanan pada blok device, sebagai alokasi dan pelepasan dedicated device, dan sebagai pelapor kesalahan. Baiklah, sekian penjelasan singkat yang saya bisa jelaskan tentang prinsip perangkat keras I/O dan prinsip perangkat lunak I/O. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, tetap semangat, jaga kesehatan, dan tetap berkarya. Selamat sore.